ada refleksi, ya, cermin. Apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan kita tidak pernah tahu. Para ulama hanya mengatakan bahwa tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang itu adalah ketika perbuatan-perbuatan baik itu diikuti oleh perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jadi ulama salaf itu ada satu ungkapan yang mereka sampaikan, ya, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa min jazail as-sayyi'atu ba'daha. Jadi tanda-tanda diterimanya amal baik seseorang itu akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan lagi, ya, semakin hari semakin baik. Ya, sebaliknya tanda-tanda tidak diterimanya amal ibadah atau amal baik seseorang itu adalah ketika setelah dia melakukan ibadah tidak ada perubahan dalam dirinya, ya, tidak ada perkembangan yang menjadi lebih baik, ya. Jadi setelah bulan Ramadan sama saja atau kembali bahkan lebih buruk, ya. Jadi ini hati-hati. Ini nasihat terutama saya tujukan kepada diri saya pribadi, diri kami pribadi yang taat ini. Karena memang tidak mudah untuk menjadi orang-orang bertakwa sebagaimana apa yang menjadi tujuan kita di dalam melaksanakan ibadah. Ya, apapun ibadah yang kita laksanakan itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya puasa. Ya, karena puasa atau takwa itu sendiri kan kita sudah sama-sama tahu maknanya. Ya, imtitsalu amrillahi wa ijtinabu nawahihi. Ini definisi takwa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau. Ya, kalau definisi takwa menurut para ulama itu banyak sekali, Pak. Ya, di antaranya Imam Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan orang yang bertakwa itu memiliki 3 karakter, ya, 3 sifat. Yang pertama adalah dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf yujali. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil, dia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ar-ridho bil qaul, dia ridho terhadap apapun yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sifat qanaah, ya, ridho terhadap yang sedikit, artinya ar-ridho bil qaul. Qaul itu artinya sedikit. Ya. Maknanya adalah apapun yang menjadi ketetapan Allah, ya, dari hasil apa yang kita ikhtiarkan itu kita harus ridho. Ya. Ini kan bagian dari iman kepada qada dan qadar yang belum kita bahas nanti. Kemudian yang keempat, orang-orang bertakwa itu memiliki senantiasa aktivitas yang disebut dengan al-isti'dadu li yaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yaumir rahil. Nah, ini ada istilah baru lagi, yaumir rahil. Yaumir rahil itu hari penggiringan. Maknanya sama dengan yaumil hisab, ya, hari penghitungan, yaumil qiyamah, hari kebangkitan, yaumiddin, hari pembalasan, ya, yaumil akhir, hari akhir, ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan itu tadi. Yang keempat adalah orang-orang bertakwa itu senantiasa melakukan isti'dadu li yaumir rahil, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yaumir rahil, hari penggiringan. Karena manusia nanti akan digiring semua memang di padang mahsyar itu untuk dilakukan perhitungan amal-amalnya selama di dunia. Ya. Kalau menurut Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia cucu dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan takwa itu bukanlah kalian melakukan sholat sepanjang malam, bukan pula kalian melakukan puasa sepanjang siang, tapi takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ya. Jadi tidak mudah. Di puasa itu hanya salah satu bagian dari ibadah kita. Sementara namanya takwa itu menjalankan seluruh ibadah dan menjauhi seluruh larangan. Ya, jadi memang benar-benar terseleksi sekali nanti. Kan ini balasan bagi orang-orang bertakwa itu luar biasa, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi akan ada nanti orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa di antara manusia. Nah, kita memang orang-orang yang menginginkan posisi itu kan, karena kita adalah bagian dari orang-orang yang mengimani surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara upaya yang kita laksanakan
adalah menjalankan kewajiban kita semaksimal yang kita mampu, ya, dan menjauhi segala larangan-larangan semaksimal yang kita mampu, ya, karena sebagaimana sudah beberapa kali kita sampaikan, tidak seluruh perintah Allah itu bisa kita laksanakan dan tidak seluruh larangan Allah itu bisa kita tinggalkan, ya, karena ini terkait dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial, ya, karena ada perintah-perintah yang tidak ditujukan kepada kita, tapi perintah yang ditujukan kepada pemimpin-pemimpin kita itu ada. Nah, kalau kita bukan pemimpin kan kita nggak bisa. Ya. Kemudian ada larangan-larangan yang tidak bisa kita tinggalkan juga, ya. Yang larangan-larangan yang terkait dengan hubungan antar manusia, ya, makhluk sosial dalam persoalan ekonomi, hukum dan sebagainya. Ada larangan-larangan yang dimana kita tidak bisa meninggalkan itu, ya. Tetapi kewajiban kita adalah mengimani kebenaran dari apapun yang menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwa kemudian dari seluruh definisi takwa ini masih ada beberapa definisi. Kalau kita cari di Al-Quran ada, ya, misalnya di ayat pertama surat Al-Baqarah itu kan definisi takwa itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan takwa orang-orang yang muttaqin itu seperti apa, ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Ya, dan seterusnya lah, orang-orang yang mengimani Allah, orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya dan seterusnya. Itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Maka kemudian sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, bahwa kemudian Imam Nawawi, seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, itu beliau definisikan takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan.